kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah tomat, tobat kumat. Bu, udah jelas Bu tadi ya. Tobat kumat itu seperti apa. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi nanti ada cerita inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Rise. Rise tepatnya Ibu ya Bu ya. Ibu Rise ya Bu. Ah Ibu jangan senyum aja Li. Ibu. Kalau Ya. Padli ngomongin begitu, ibu itu tersinggung. Ibu, Enggak, saya udah Padli tidak akan bisa masuk surga sebelum Bu, dimaafkan oleh ibu. minta maaf. Maafin Minta Ibu ya? maaf, minta maaf. Ibu saya minta maaf. Dan itu Maaf. dosa kepada manusia itu. Udah dimaafin, Kalau Pak Ustadz. dia merasa tersinggung karena diomongi gigi satunya hilang. Saya nggak bilang gitu. Wah, itu Saya nggak jujur bilang banget gitu. itu, Pak Ustadz. Yang bilang gigi satunya hilang kan Pak Ustadz. Pak Ustadz dia nggak akan nambahin Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz minta maaf. Ayo Pak Ustadz. Minta maaf, Bu. Iya. Ayo Pak Ustadz, Gini. Pak Ustadz. Pak Ustadz sih ya. Pertanyaan ibu menarik. menarik. Karena ini adalah pengalaman manusia di Betul. dunia. Di masyarakat ada orang cerai. 3 kali. 3 kali cerai. Masalah nggak? Masalah. Masalah itu dia curhat untuk mencari solusi. Betul. Kalau ibu tidak menjawab tidak ada masalah karena ibu tidak bisa memberi solusi. Karena ibu tidak punya pengalaman cerai 3 kali kan? Enggak. Alhamdulillah. Tapi enggak, ibu Bu, ya. bisa memberikan pengalaman ibu, tips-tips ibu dalam menjaga rumah tangga ibu yang bertahan sampai sekarang. Ibu rumah tangga berapa lama? Sudah 37. Masya Allah. Itulah sebabnya luar saudara biasa. ibu datang ke ibu untuk bertanya bagaimana cara mempertahankan rumah tangga. Ibu keluarkanlah atas dasar pengalaman ibu. Ya, kalau saudara ibu datang lagi bertanya. Tapi kan aman, saudaranya ibu kan perempuan. Yang menentukan perceraian itu adalah laki-laki. Tapi wanita tahu diri. Kenapa laki-laki menceraikan? Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Ya iyalah, please deh. Ya Bu ya? Betul. Kembalikan lagi, tapi mohon maaf kepada semua wanita. Astagfirullahaladzim, laki-laki tidak akan mungkin menceraikan wanita kalau bukan perbuatan dirinya sendiri. Saya yakin. Kalau ada Semangat banget Bapak ya, nggak tahu kenapa. Kenapa Pak? Kenapa Bapak senang banget? Kenapa? status sendiri. Iya. Bu, maksudnya kasih kode. Maksudnya gini, Oh. saudaranya ibu yang tadi sudah Iya, tidak menikah iya lagi. Kenalin. Hubungi beliau ya. Hubungi ya Bu ya. Karena bapak juga sudah cerai ya Kebetulan Pak? lagi sendiri. Lagi sendiri, sabar ya Pak. Lagi sendiri. Udah kasih kode. Udah Kenapa? aman. Entul, Amas aku kenapa? Tadi mau ngomong. Tadi Ustadz cerita ngomong apa yang alasan seling. Alasan. Alasannya laki-laki, selalu laki-laki. Ya. Nah. Bahkan salah seorang Ustadz saya juga pernah bilang nih Ustadz. Tidak ada alasan yang melarang seorang lelaki untuk selingkuh. Iya. Kecuali karena Allah. Iya, karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Kalau nafsu mau diikutin tidak ada habis-habisnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, tepuk tangan dong Bu. Bu Risa bagus banget pertanyaan tadi nih. Saya mungkin mau tambahin sedikit nggak? Silahkan, ayo. Aku tuh takut sebenarnya kayak Takut ya begini kalau karena begini ya. pengalaman. Iya. Aku Tapi kan belum secara punya ilmu kan kalau pengalaman. kita bicara tentang apa saya merasa, apa yang harus saya lakukan, apa saya banyak dosa. Tapi Kayaknya saya enggak juga, udah bukan seneng masalah banget dosa sama kan? sebenarnya sama ibu yang bertanya sama Ibu Risa itu udah bagus banget karena dia bilang dosa saya apa? Dosa saya apa? Ini yang sering dilupakan kita. Kita selalu melihat itu dia jelek banget, dia jahat banget. Dia nggak pernah mengatakan dosa saya apa. Ini contohnya orang yang bertaubat adalah dia melihat dirinya sendiri dulu. Introspeksi diri. Dosa saya apa ya? Dosa saya, oh saya pasti berdosa. Saya bertaubat kepada Allah. Intinya adalah kembali ke diri. Iya. La ilaha illa anta Subhanaka. subhanaka inni kuntu Nah. minal zalimin. Bagaimana Anda bisa diampuni dosa kalau tidak tahu sadar diri dosa? Masya Allah. Ibu kalau mau mencuci, kotoran dihilangkan dulu ya. Iya. Nanti setelah dihilangkan baru direndam ya. Betul. Kalau direndam bersama dengan kotoran, kotor semua itu baju. Iya, Satu yang rendam. lainnya yang kena ikut kotor, Ikut semua. kotor semua. Masya Allah ini pelajaran banget buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan apabila nanti ada yang mengalami hal yang sama, sudah tahu solusi seperti apa. Jadi introspeksi diri salah satu jawabannya juga ya. Mudah-mudahan nih jadi pelajaran buat kita semua. Sekarang kita langsung aja nih mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Kira-kira sedikit bocoran tentang apa nih? Kisah pemuda yang kembali bertaubat. Oh Kisah Masya pemuda. Allah. Ya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik. Saya tadi mendengar jawaban dari 2 bintang tamu kita, itu luar biasa. Ketika ditanya, dulu pernah begini, dulu pernah begini. Jawaban mereka apa? Seiring bergantinya waktu kami mulai berubah, dan mulai berubah. Alhamdulillah ya, masih ada waktu ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Coba kalau nggak ada waktu lagi. Coba kalau nggak ada waktu lagi Bu. Makanya Rasulullah ingatkan, kafabil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagimu.
Artinya apa? Ketika kita ingat mati, ingatlah mati. Kita nggak tahu kita akan mati. Apakah kita sudah bertaubat lalu kita mati? Atau kita mati sebelum kita bertaubat? Atau kita mati sebelum kita bertaubat? Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang ulama. Suatu hari dia bercerita begini. Suatu hari saya dari mengisi sebuah pengajian, saya melakukan perjalanan sekitar 200 km. Saya mampir sholat di sebuah rest area. Di rest area tersebut ada pemandangan yang kurang mengenakkan bagi saya dan saya harus menegurnya. Saya melihat ada 2 orang pemuda dan pemudi sedang pacaran di situ, anggaplah mereka sedang pacaran dan melakukan ya begitulah kata ulama tersebut. Lalu saya memberanikan diri karena saya tahu dia muslim dan saya tahu perempuan ini adalah seorang muslimah. Saya memberanikan diri untuk menegur mereka. Kemudian saya mendekati mereka dan saya bacakan sebuah ayat. Saya ngajak mereka ngobrol dan saya bacakan sebuah ayat. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ulama ini cuma mengatakan ayat ini, sepenggal ayat. Bukankah sudah tiba waktunya orang beriman untuk takut kepada Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita bisa renungkan ayat ini, Bu. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Betapa banyak bencana alam yang sudah terjadi, betapa banyak sesuatu yang telah terjadi kepada kita, terjadi kepada keluarga kita, bencana alam yang terjadi, alam yang berubah-ubah, yang terkadang kita bilang musim hujan ternyata kemarau, yang kita bilang musim kemarau ternyata sudah hujan. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, alam ya'ninil ladzina an takhsha'a qulubuhum. Belum sampaikah waktu ini untuk kembali kepada Allah, untuk takut kepada Allah? Ya Allah, ternyata kiamat itu benar-benar akan datang ya. Belum sampaikah kepada umat manusia, orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah ketika mereka melihat saudaranya yang sudah meninggal? Oh ya Allah, ternyata orang-orang benar-benar akan meninggal ya. Ternyata manusia itu benar-benar akan kembali ke kuburan ya. Ternyata ada orang yang benar-benar diazab oleh Allah ya. Alam ya'nil ladzina takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke waktu itu, ulama ini cuma mengatakan ayat ini kepada anak pemuda tersebut. Lalu ulama ini memberikan nomor handphonenya. Ketika kamu butuh sesuatu hubungi saya. Kalau kamu butuh sesuatu hubungi saya. Perbuatanmu ini adalah perbuatan sesuatu yang tidak bagus. Dia memberikan nomor handphonenya lalu masuk sholat dan melanjutkan perjalanannya. Setelah 1 minggu kemudian ulama ini tiba-tiba nggak tahu kenapa Allah menggerakkan hatinya untuk dia yang menelpon pemuda tersebut. Mereka saling bertukar nomor telepon, tapi justru ulama ini yang menelpon pemuda itu. Apa yang dikatakannya? Pemuda ini berkata, ya Syekh, terima kasih banyak. Berkat engkau saya telah kembali ke jalan Allah. Saya tidak melakukan apa lagi. Saya tidak lagi melakukan maksiat-maksiat itu. Saya sudah kembali ke orang tuaku. Dan saya sangat bersyukur engkau telah mengingatkan aku. 1 ayat, sepenggal ayat yang engkau berikan itu telah mengembalikan aku kepada jalan Allah. Terima kasih banyak, saya ingin bertemu denganmu wahai Syekh. Sang Syekh ini menangis. Saya menangis terseduh-seduh dan saya sangat ingin bertemu dengan anak muda ini juga. Saya pun janjian setelah sholat asar kita akan bertemu. Baiklah Syekh, baiklah. Setelah sholat asar kita akan bertemu. Mereka janjian di sebuah masjid. Lalu datanglah Syekh ini. Tibalah waktu asar, ternyata tidak ada. Sang Syekh ini mencari anak muda tersebut, ternyata dia tidak datang. Kemudian sang Syekh ini mencari alamat beliau. Sang Syekh ini mencari alamat pemuda tersebut dan dia datang. Assalamualaikum, boleh saya bertemu dengan si Fulan? Orang tua ternyata yang buka. Siapa engkau? Tahukah wahai, engkau Fulan yang engkau cari? Setelah salat zuhur tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali berpulang ke rahmatullah. Setelah salat zuhur, itu dicabut nyawanya oleh Allah. Betapa beruntungnya dia, kullu nafsin dha'iqatul maut, betapa beruntungnya dia. Dan dia mengatakan dia ada janji. Dia minta tolong kepada saya untuk dibangunkan sebelum sholat asar karena ada janji. Namun Allah yang membangunkan dia. Allah yang mengambil nyawanya. Bukan saya tidak sempat lagi membangunkannya, kata orang tuanya. Menangis terseduh-seduh sang Syekh mengatakan, ini adalah nikmat besar yang sangat besar yang diberikan Allah kepada pemuda ini. Pemuda yang dahulunya hidupnya mungkin saja tidak terlalu kembali kepada Allah, yang mungkin saja pernah melenceng, tiba-tiba kembali kepada Allah dan dicabut nyawanya oleh Allah. Bolehkah kita seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kita semua pasti mati. Entah kita sudah bertaubat atau belum bertaubat. Entah kita dalam keadaan berdosa atau sudah tidak berdosa lagi. Entah kita sudah meminta maaf kepada tetangga kita atau belum. Semua orang pasti mati. Cukup ingat ayat ini. Semua orang pasti mati. Ketika kita belum bertaubat, ingatlah ayat ini. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat sebelum saya mati ya Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat, beristighfar kepadamu sebelum saya kembali kepadamu ya Allah. Sebelum saya kembali kepadamu ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bertaubat, taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu, Pak. Ini luar biasa banget kisah yang dibawakan oleh Ustadz Syam hari ini nih. Ini mungkin saya langsung meminta komentar dari Ica dulu deh nih, bintang tamu kita hari ini. Gimana Ca? Setelah mendengar kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Aku merinding loh, sumpah. Iya ya. Merinding banget asli. Apa yang mau disampaikan? Boleh silakan. Ya kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Mungkin Betul. besok kita bisa amit-amit ya Allah. Jangan sampai kita udah nggak ada. Ya bagi yang emang, bagi diri aku sendiri sih. Aku kalau punya kesalahan mau dirubah, mau tobat. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Amin ya alamin. Allah, amin amin. Masya Allah, coba tepuk tangan lu dong Bu. Kalau buat Hamas gimana menyikapi apa yang tadi dibawakan oleh Ustadz Syam tadi? Ya, sama saya kayak Ica, merinding juga. Jadi dimanapun dan kapanpun berada itu kita bisa mengalami yang namanya ajal itu. Karena itu salah satu al-ulama Hasan al-Basri selalu berkata, istighfarlah dan minta ampunlah kamu di setiap waktu. Karena kita nggak luput dari dosa. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah Bu. Makasih banyak, tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan ini tadi setelah kita mendengarkan kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada 2 pelajaran tadi kita tarik di sana. Ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyampaikan walaupun cuma 1 ayat. Yang kedua di sini adalah tobatlah dari sekarang karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Dan jangan Nauzubillah, meremehkan nauzubillah. seseorang walaupun dia banyak dosa. Betul. Karena kita tidak tahu akhir kehidupannya dia. Apakah tobat atau sebaliknya. Orang yang merasa dirinya bersih tapi kita tidak tahu apa Nauzubillah, akhir. nauzubillah. Yaitu husnul khatimah atau suhul khatimah. Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar tidak tomat lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.